Pemirsa, untuk mengetahui bagaimanakah penanganan kasus 9 orang siswa SMP Negeri 1 Turi yang meninggal terseret banjir sungai di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, kami telah terhubung dengan Kabid Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Kombes Yulianto. Selamat sore, Pak Yulianto. Kita udah mau mulai. Selamat sore, Mbak Sylvia. Baik, Pak Yulianto, kami ingin mengonfirmasi kembali data terakhir berapa Pak korban hilang? Ya, korban hilang yang kita datakan sampai saat ini ada 10 orang. Dari 10 ini kita sudah temukan 8 orang dalam kondisi meninggal dunia. Sementara yang 2 orang lagi masih kita lakukan pencarian. Oke, jadi kami konfirmasi kembali bahwa yang sudah ditemukan itu 8 orang ya Pak, bukan 9 orang. Betul, 8 orang. 8 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian bagaimana perkembangan pencarian 2 korban yang masih hilang, Pak? Iya, saat ini teman-teman SAR, gabungan TNI, Polri, relawan, Sarnas juga masih melakukan pencarian di sepanjang Sungai Sempor yang kemarin atau tadi malam kita lakukan dalam radius yang tidak terlalu panjang, tetapi sore ini kita melakukan pencarian sampai dengan sepanjang 20 km dari lokasi TKP. Dan ini juga dibantu oleh warga yang ada di sekitar aliran sungai ini, karena ini sungai ini juga cukup panjang sehingga warga masyarakat secara mandiri ikut membantu memantau aliran sungai itu manakala ada korban yang terhanyut. Selama ini Pak, sudah 2 hari dicari, apa kendala dalam proses pencarian? Iya, saya kira teman-teman di lapangan ini juga kondisi aliran sungai itu juga ada semacam kedung. Kedung itu semacam kubangan air yang cukup dalam, dan di situ juga dilakukan pencarian dengan cara menyelam dengan alat peralatan selam. Biasanya itu ada di jembatan atau di dam-dam. Jadi di sepanjang aliran sungai ini adalah banyak dam yang itu fungsinya untuk menahan material yang ada dari atas. Nah, kemudian juga di sepanjang aliran sungai ini juga banyak batu-batu besar yang bisa kemungkinan korban ini tersangkut di antara bebatuan sehingga tidak segera mengambang atau tidak segera bisa ditemukan. Oke, baik. Pak, terkait dengan 8 siswa yang sudah ditemukan, apakah identitasnya sudah teridentifikasi Pak, dan apakah sudah diserahkan ke pihak keluarga masing-masing? Betul, jadi dari 8 siswa itu kemarin atau tadi malam 3 orang korban itu diidentifikasi langsung oleh keluarga tanpa melalui DVI. Kemudian yang 5 itu dilakukan DVI. Jadi tadi malam itu ditemukan 7 korban, hari ini ditemukan 1 korban, dan saat ini para korban sudah dimakamkan oleh keluarganya. Baik. Lalu Pak, sejauh ini apakah kepolisian melihat ada unsur kelalaian atau pidana sehingga menyebabkan 8 siswa SMP Negeri 1 Turi ini meninggal dunia? Ya, tadi siang Direktur Kriminal Umum Polda DIY, Kombes Pol Burhanuddin, sudah memimpin gelar perkara di Polres Sleman. Setelah kita melakukan pemeriksaan kepada 13 orang.
dari pemeriksaan 13 orang ini, saksi-saksi ini, kita hasil gelar perkara menyimpulkan untuk menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan. Dengan status penyidikan ini, maka kita juga sudah menentukan satu orang dengan inisial IZA sebagai tersangka. Sampai saat ini sedang dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Apa peran IZA ini, Pak? IZA ini adalah pembina pramuka yang dia menginisiasi untuk kegiatan susur sungai di lokasi itu. Dan dia juga menyampaikan bahwa kegiatan, ya artinya kan dari pembina pramuka sekolah itu, yang lain berperan membantu pelaksanaan, tetapi yang mempunyai ide untuk melakukan susur sungai di Sempor ini adalah IZA ini. Dia statusnya sebagai pembina pramuka di situ dan juga sebenarnya dia sebagai guru di sekolah tersebut. Oke. Pak, apakah inisiasi atau ide menyusuri sungai ini baru pertama kalinya dieksekusi pada saat yang kemarin sampai terjadi peristiwa hanyutnya siswa-siswa itu, atau sebelum-sebelumnya itu juga sudah pernah dilakukan? Dari pemeriksaan yang dilakukan kepada beberapa saksi bahwa anak-anak SMP 1 Turi itu tahun 2019 pernah melaksanakan susur sungai di situ juga. Tetapi memang lokasinya berbeda, bukan di titik yang sekarang ini. Ini tahun lalu sudah dilaksanakan, dan ini susur sungai ini adalah kegiatan luar pramuka di luar yang memang menjadi kegiatan wajib dan dilaksanakan setahun sekali, dan jadwalnya adalah antara bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Oke. Pak, kalau ini adalah kegiatan wajib, apakah ini berarti sekolah secara kelembagaan mengetahui dan juga memberikan izin untuk dilakukannya kegiatan susur sungai? Jadi ini bukan hanya sebatas inisiasi dari pembina pramukanya, tetapi memang atas izin sekolah? Ya, jadi kegiatan wajib itu adalah pramukanya. Kegiatan wajib adalah pramuka wajib bagi kelas 7 dan kelas 8. Di dalam kegiatan pramuka ini, ekstrakurikuler pramuka ini, ada kegiatan di dalam sekolah dan ada kegiatan di luar sekolah. Salah satu kegiatan di luar sekolah adalah melaksanakan susur sungai ini yang kemarin dilakukan oleh pihak sekolah itu. Tetapi saya hanya ingin memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh tersangka IZA ini sudah diketahui oleh pihak sekolah, sudah diketahui oleh kepala sekolah dan diberikan izin. Kepala sekolah menyampaikan secara lisan bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui kalau hari kemarin itu ada kegiatan susur sungai. Ini kepala sekolah, tetapi kalau guru-guru yang lain, saya kira dari hasil pemeriksaan yang dilakukan kepada 7 orang yang statusnya juga sebagai guru sekolah itu dan juga sebagai pembina pramuka, mereka mengetahui kalau ada kegiatan itu. Nah, kalau yang guru-guru yang tidak terlibat sebagai pembina pramuka, kita belum melakukan pemeriksaan. Pak Yulianto, pada saat hari H ada berapa pembina pramuka yang turun juga menyusuri Sungai Sempor dan mendampingi para siswa? Ya, dari pembina pramuka itu ada 7 orang. Yang 1 orang tinggal di sekolah karena menungguin barang-barang anak-anak itu. Kemudian yang 6 orang itu ikut ke lokasi. Sampai di lokasi 6 orang itu 4 orangnya turun ke sungai mengawasi dan membimbing anak-anak itu. Yang dua itu 1 menunggu di atas di tempat finish,
di atas, bukan di sungai. Kemudian yang satu ada keperluan di luar. Nah, yang satu ini yang ada keperluan di luar inilah yang kita tetapkan sebagai tersangka. Namun pada pukul 15, karena ini kegiatan dimulai pukul 14, jadi pada saat pukul 15 itu sudah ada yang menghubungi IJA bahwa anak-anak mengalami kecelakaan dan segera ke lokasi kecelakaan. Jadi IJA juga ada di lokasi pada saat anak-anak sudah terhanyut. Baik, berarti untuk mendampingi 249 orang siswa yang melakukan susur sungai itu hanya didampingi oleh 4 guru ya Pak, yang turun langsung ke sungai bersama dengan para siswa? Betul, jadi hanya 6 orang pun itu hanya 4 orang yang betul-betul turun ke sungai. Baik. Sebenarnya juga mereka didampingi oleh kakak kelasnya sebagai Dewan Penggalang. Dan ini Pak perlu Yulianto, kita sampaikan kepada masyarakat bahwa ini adalah Pak Yulianto, apakah sebelum turun ke sungai, para siswa itu dibekali dengan pelatihan atau cara-cara untuk melakukan kegiatan susur sungai, Pak? Atau SOP keselamatan lah? belum. Jadi hasil pemeriksaan para pembina belum membekali kepada mereka tentang keselamatan bermain di air. Lalu soal pengecekan situasi sungai, cuaca, atau adakah potensi banjir atau tidak, apakah itu dilakukan oleh pembina pramuka? Kebetulan mereka tidak melakukan ya. Tidak dilakukan sama sekali ya? Padahal ini adalah musim hujan. Ya, betul. Pak Yulianto, terakhir apakah masih ada kemungkinan tersangka lainnya selain IZA? Segala sesuatunya ada kemungkinannya, tetapi saat ini kita masih kepada satu itu dan tim kami yang lain juga masih fokus kepada pencarian korban karena masih ada 2 korban yang belum bisa ditemukan, sehingga kita masih kepada satu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau hasil pemeriksaan dari saksi-saksi atau ada petunjuk, maka mungkin saja ada tersangka lain. Baik, terima kasih Kombes Pol Yulianto, Kabid Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta telah bergabung bersama kami di Prime Time News.